Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Dias Wibisono. Saya di sini akan mempresentasikan analisa fundamental dari PT Sampurna Agro Tbk atau dengan kode saham SGRO. Teman-teman, izinkan saya mempresentasikan hasil PPT yang telah saya buat ini. Lanjut ke slide pertama. Di sini pada slide ini terdapat dari profil perusahaan PT Sampurna Agro Tbk. Di sebelah kanan ini terdapat dari logo yang ada pada PT Sampurna Agro Tbk. PT Sampurna Agro Tbk merupakan produsen minyak kelapa sawit yang berbasis di Indonesia bersama dengan anak perusahaannya. Perusahaan ini bergerak dalam produksi sawit, yaitu minyak sawit mentah atau CPO dan inti sawit atau PK. Produk inti sawit termasuk minyak inti sawit dan bungkil inti sawit, biji kecambah sawit, dan produk non-minyak sawit yang terdiri dari karet dan produk sagu. Wilayah operasional PT Sampurna Agro Tbk ini terbagi menjadi beberapa provinsi wilayah, yaitu ada yang berlokasi di Sumatera Selatan, Riau, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Perusahaan bergerak dalam perkembangan perkebunan plasma dan membina kerjasama dengan petani lokal melalui beberapa bentuk skema plasma, seperti kemitraan. Selain itu, perusahaan juga memproduksi bibit kelapa sawit Indonesia. Kita lanjut ke slide 2. Di slide ini terdapat dari sejarah perusahaan PT Sampurna Agro Tbk atau kode nama saham SGRO. Didirikan pada tanggal 7 Juni tahun 1993 dengan nama pertama itu PT Selapan Jaya dan mulai beroperasi secara komersil pada bulan November tahun 1998. Kantor pusat Sampurna Agro ini berlokasi di Jalan Basuki Rahmat nomor 788 Palembang, kode pos 30127 Sumatera Selatan. Dan kantor korespondensi beralamat di Sampurna Strategic Square, Menara Utara, lantai 28 Jalan Jenderal Sudirman, Kafling 45, Jakarta, kode pos 12930 Indonesia. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Sampurna Agro Tbk ini antara lain terdapat Sampurna Agri Research Ltd dengan persentase 67,05% dan PT Union Sampurna di angka 5,73%. Sampurna Agri Research merupakan induk dari SGRO, sedangkan induk usaha terakhir adalah Xian Investment Holding. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan SGRO adalah bergerak di bidang usaha perkebunan kelapa sawit dan karet, pabrik minyak kelapa sawit, pabrik minyak inti sawit, produksi benih kelapa sawit, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu atau sagu, dan memproduksi tepung sagu dengan merek Prima Starch, dan lainnya. Berlokasi di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Riau. Di samping mengelola perkebunannya sendiri, Sampurna Agro dan anak usaha tertentu juga mengembangkan perkebunan plasma dan membina kerjasama dengan petani plasma. Pada tanggal 7 Juni tahun 2007, SGRO memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam untuk melakukan penawaran umum perdana saham SGRO atau IPO kepada masyarakat sebanyak 461.350.000 dengan nilai nominal 200 per saham dengan harga penawaran 2.340 per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia atau yang lebih dikenal BEI pada tanggal 18 Juni tahun 2007. Di slide berikutnya ini terdapat jajaran Dewan Komisaris dan Direksi dari PT Sampurna Agro Tbk. Pertama ada dari nama Bapak Michel Sampurna. Beliau menjabat sebagai Komisaris Utama,
Kemudian ada Bapak Hendra Prasetya, beliau menjabat sebagai komisaris. Lalu ada Bapak Pang Sheo Hok, beliau menjabat juga sebagai komisaris. Lalu ada Bapak Dr. Permana Agung Drajatun, beliau menjabat sebagai komisaris independen. Lalu kemudian ada Eka Darmajanto Kasih, beliau menjabat sebagai direktur utama. Kemudian ada Bapak Mark Stephen Louis Lut, beliau menjabat sebagai wakil direktur utama. Lalu ada Bapak Hero Jajakusuma, beliau menjabat sebagai direktur. Ada Bapak Dwi Asmono, beliau menjabat sebagai direktur. Lalu terakhir ada Bapak Lim King Hui, beliau menjabat sebagai direktur. Ya, ini adalah jajaran-jajaran pada petinggi PT Sampurna Agro Tbk. Lanjut ke slide berikutnya, ada para pemegang saham dari PT Sampurna Agro Tbk. Pertama ada Sampurna Agri dengan jumlah saham 1.267.217 saham. Modal disterornya itu 253.443.400 rupiah. Persentase di angka 69,68%. Lalu yang kedua ada public, ini di antara 5%. Jumlah sahamnya itu terdapat 448.520 lembar saham. Modal disterornya itu di angka 89.740.000 rupiah. Persentasenya ada di angka 24,68%. Kemudian ada PT Union Sampurna, jumlah sahamnya terdiri 102.885 saham. Modal disterornya ada di angka 20.577.000 rupiah. Persentasenya ada di angka 5,66%. Terus yang terakhir ini treasury shares, jumlah sahamnya itu 71.378 lembar saham. Modal disterornya itu di angka 14.275.600. Persentasenya di angka 0,00%. Lanjut, ini ada di slide ini terdapat IPO date. IPO date-nya ini PT Sampurna Agro Tbk pada tanggal 18 Juni tahun 2007. Saham penawarannya di angka 461.350.000 rupiah. Saham pendirinya ini di angka 1.428.650.000 rupiah. Total saham terdaftar 1.890.000.000 rupiah. Persentasenya ada di angka 24,41%. Harga penawarannya Rp2.340. Dana terkumpul dari sekian ini ada di angka 1.079.559.000.000 rupiah. Biro Administrasi Efek pada PT Datindo Entricom. Penjamin emisi utamanya ada di PT Dana Raksa Sekuritas. Papan pencatatannya ini main. Lanjut ke slide berikutnya, ini terdapat stock condition dari tahun 2010 sampai dengan 2021. Ini max dapat dilihat oleh teman-teman. Lalu ini berikutnya ada income statement atau laporan laba rugi yang berhasil saya dapatkan pada PT Sampurna Agro Tbk. Dapat dilihat juga oleh teman-teman. Kemudian ada balance sheet atau neraca keuangan dari PT Sampurna Agro Tbk. Lalu ini ada berita terkini PT Sampurna Agro Tbk yang dengan kode nama SJRO. Mantap, laba anak usaha grup Sampurna Agro meroket pada kuartal pertama
tahun 2021. Kemudian screenshot yang kedua ini sampai dengan 31 Desember tercatat total aset Sampurna Agro sebesar 9,74 triliun. Lalu perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar, jumlah persalinan atau situasi lainnya di luar kendali grup. Peningkatan jumlah infeksi virus COVID-19 yang signifikan atau penyebaran yang berkepanjangan dapat mempengaruhi Indonesia dan operasi grup, kata manajemen PT Sampurna Agro Tbk. Dapat kita lanjut ke slide berikutnya. Ini ada CSR dari PT Sampurna Agro Tbk. Dalam rangka HUT Kabupaten Landak ke-20, pemerintah Kabupaten Landak memberikan penghargaan CSR kepada perusahaan yang ikut berperan dalam pembangunan Kabupaten Landak. PT Sampurna Agro Tbk meraih 2 penghargaan CSR di bidang kesehatan dan pendidikan melalui program pengembangan sekolah model di SMN 1 Menyuke atau Lighthouse School Program. Untuk mewujudkan komitmen terhadap kualitas pendidikan, PT Sampurna Agro Tbk bekerjasama dengan Putra Sampurna Foundation School Development Outreach dalam perkembangan Lighthouse School Program selama 2,5 tahun di SMN 1 Menyuke. Karena dedikasi tersebut, PT Sampurna Agro Tbk mendapatkan penghargaan CSR dari pemerintah Kabupaten Landak di bidang pendidikan. Bahkan Bupati Landak, Dr. Caroline mengucapkan terima kasih kepada PT Sampurna Agro Tbk yang telah berpartisipasi pada pengembangan mutu pendidikan di Kabupaten Landak. Besar harapannya akan lahir generasi dari Kabupaten Landak yang memiliki wawasan yang lebih maju dan mampu bersaing di dunia global melalui program Lighthouse School. Lanjut ke berikutnya, ini juga terdapat CSR PT Sampurna Agro Tbk. PT Sampurna Agro Tbk ini turut ikut dalam, maaf itu ada typo dari ketikan saya, turut ikut dalam menanggulangi masalah kemiskinan. Langkah itu dilakukan melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dan bersinergi dengan program prioritas penanggulangan kemiskinan milik pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Sekian presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman.